selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Kisah di live Instagram Pekanan yang hari ini kita akan berbincang dengan salah satu orang tua dari pengguna ta'aruf online Indonesia. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Boleh dibantu konfirmasi ya teman-teman semua, apakah suara saya sudah terdengar jelas atau belum? Boleh diketikkan di kolom komentar. Hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan berbincang dari restu orang tua sampai ke pelaminan. Ini menarik banget karena sebelumnya kita sharing bareng pengguna, sharing bareng user, sharing bareng mitra, sharing bareng pasangan menikah ya, pasangan menikah dari Ta'aruf Online Indonesia. Tapi kali ini perdana, untuk pertama kalinya kita akan sharing bareng orang tua dari pasangan yang sudah berhasil menikah lewat Ta'aruf Online Indonesia. Jadi teman-teman yang hari ini sedang mendengarkan bisa nih, boleh banget ngajakin ibunya atau bapaknya ikut mendengarkan live kali ini, karena barangkali teman-teman butuh ya untuk mendapat pencerahan. Orang tua lebih butuh mendapat pencerahan atau lebih butuh dapat inspirasi dari sesama orang tua juga gitu. Jadi bisa di-share juga ke temannya, bisa diajak juga orang tuanya untuk ikut menonton live Instagram pada siang hari ini. Nah, siang hari ini kita akan berbincang dengan Teh Widya dan juga Ibu Sonia. Ibu Sonia selaku orang tua dari Teh Widya, yang Teh Widya ini sudah berhasil menikah lewat Ta'aruf Online Indonesia. Gitu ya. Terima kasih teman-teman yang sudah bergabung dan sudah membantu saya mengkonfirmasi suara saya terdengar jelas. Alhamdulillah. Teh Widya juga sepertinya sudah ada ya di live Instagram ini. Boleh langsung request ya Teh. Boleh langsung request untuk join di live Instagram sambil saya ketik komen dulu di sini ya. Tema hari ini adalah dari restu ortu. Dari restu ortu sampai ke pelaminan. Iya. Harapannya live Instagram kali ini bisa jadi inspirasi teman-teman yang masih kesulitan berkomunikasi dengan orang tua ketika menggunakan aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Ya, sebentar. Sepertinya sudah terima dulu dari Teh Widya. Oke. Ya. Oke. Halo, assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran nggak Kak jelas suaranya? Oke. Aman, jelas. Di teman-teman boleh bantu konfirmasi ya, jelas atau enggak ya suaranya. Oke, alhamdulillah hari ini kita bakal ngobrol bareng salah satu pasangan menikah dan juga ibu dari pasangan menikah yang ini perdana banget nih Teh. Ibu, alhamdulillah ini sebuah kehormatan Toi bisa berbincang dengan orang tua ya, karena biasanya kita sama usernya, sama anaknya gitu. Hari ini kita akan ngobrol bareng Ibu Sonia dan juga Teh Widya gitu. Ya, alhamdulillah. Gimana Ibu kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, sehat. Sehat, alhamdulillah. Ini di domisilinya di Bandung. Oh, di Cuma ini kita Bandung. di Majalaya lagi ngabuburit ya. Oh, lagi nggak? Masih di Bandung kan. Terus karena saya ikut iya. pindah, ini lagi ke rumah saya sebentar. Jadi mamanya lagi ngabuburit ceritanya ke Majalaya. Oke. Kekinian ya ngabuburitnya sambil live Instagram loh ini, Masya Allah. Oke, baik. Nah, ini biar teman-teman
tahu perjalanannya sekilas tentang Teh Widya yang sebelumnya juga Teh Widya ini sudah pernah live Instagram bareng Toi bersama dengan Kang Gilang ya, bersama dengan Iya, suaminya gitu. Nah, iya. waktu itu ini biar teman-teman tahu nih, waktu itu Teh Widya pakai Toi itu tahun berapa dan menikah itu di tahun berapa Teh? Kalau nggak salah ya, kalau nggak salah Mhm. tuh 2022 awal, Mhm. Februarian kayaknya. Terus menikahnya Agustusnya, masih di tahun yang sama gitu. Oke, masih Jadi di tahun yang sama ya. pas apa Sebelum pakai Ramadan. nikahnya Eh, Mas setelah nikah setelah. Heeh. Februari install, terus Mhm. coba, ternyata sekali coba alhamdulillah langsung dapet. Oh, oh, Terus Masya Allah. Oke, ini menarik nih Teh karena kalau di Toy itu biasanya ya, misal nih anaknya mau coba cari jodoh lewat aplikasi gitu kan. Nah, anaknya oke, tapi ternyata orang tuanya itu menolak gitu. Orang tuanya menolak nih. Nah, waktu itu gimana Teh Widya menyampaikan kalau Teteh ikhtiar cari jodoh lewat aplikasi? Menyampaikan ke ibu. kayaknya kalau kita justru kebalik. Oh gitu ya. Iya, kembali ke mama kan karena ya pada saat itu udah pengen menikahkan gitu ya. Jadi Mhm. kayak "Ya udah coba gimana cara gitu. Sedangkan pada saat itu saya yang gak mau berkenalan sama lawan jenis terutama Mhm. lewat aplikasi apapun gitu, lewat media sosial apapun Hmm. tuh nggak mau karena Nggak percaya. iya karena kan Oh gitu. random ya bisa ketemu sama siapa aja yang aneh-aneh jadi ada perasaan takut gitu jadi dari waktu itu emang gak mau Oke. coba justru mama yang kayak itu emang selama ini main Instagram main Facebook tuh nggak ada yang nyangkut gitu nggak ada yang Oh. suka nggak ada yang kenalan apalah segala macam gitu. Jadi, justru saya nggak mau gitu pada saat itu tapi pada akhirnya ya udahlah mencoba untuk taarufnya sih sebenarnya bukan pakai aplikasinya taarufnya Hmm. karena kan di keluarga kami kebetulan belum pernah ada yang taruh sebelumnya. Hmm. Ya, Hmm. belum pernah ada. Terus ya saya juga bukan yang apa ya, bukan yang uti-uti yang lingkungannya tuh yang kayak gitu-gitu. Enggak juga. Mhm. Karena ya rata-rata berpacaran lah gitu di Hmm. lingkungan saya tuh. Nah terus karena pada saat itu awalnya nyobain coba deh taruh ke saudara kan awalnya Hmm. tuh ke saudara tapi waktu itu ternyata ya qadarullah gak ketemu jodohnya terus ayo Hmm. udah cobain sendiri waktu itu diusulin sama temen masih inget banget Wit nggak mau ikutan taruh online atau yang di Instagram gitu atau pakai aplikasi sebenarnya Hmm. iseng itu tuh iseng kayak eh, oh emang ada ya aplikasi oh ternyata ada ya udah deh download waktu itu sempet nggak mau karena kan harus berbayar kan terus Mhm. bayarin sendiri terus Ditraktir. sempet nggak mau kan kayak masa harus berbayar gitu tapi Eh. dikasih masukan dari saudara juga anggap aja itu tuh sebagai apa ya kita kan Kencan. kalau kalau ngedate kan juga bayar makan bayar apa main Mhm. gitu kan ya udah anggap aja lah kayak gitu oh ya udah Masuk. dari situ ya udah deh Bismillah cobain ya kalau dapat alhamdulillah kalau enggak juga ya udah sebagai pengalaman aja gitu kan jadinya begitu Mhm. ternyata dapet ya langsung ya, gimana nih ini langsung bilang Oh. ini aku kenalan via aplikasi gini 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 ya mungkin dalam hatinya langsung berbunga-bunga. Oke, oke, menarik ya. Ternyata justru dari mama yang nanyain dulu gitu, yang nanyain nggak pengen lewat aplikasi gitu. Ini saya mau nanya nih ke Ibu Sonia. Waktu itu apa Bu yang ada di pikiran Ibu akhirnya menyampaikan ke Teh Widya untuk coba ikhtiar nih lewat jalur online? Nah, kalau saya kan ngobrol sama papanya ya, kita itu kan ya punya apa ya, banyak cara gitu ya, banyak Mhm. cara dan
ya kalau mama papa kan itu zaman baheula ya. Jadi ya kita mah sebatas paling dikenalin teman via surat gitu ya. Telepon juga masih terbatas gitu. Nah, Mhm. sekarang jadi ada medsos, saya pikir kan dagang bisa, Mhm. ngaji bisa. Nah, saya bilang kalau kita bisa mengenal banyak orang via medsos, berarti kan berawal dari kenalan. Berawal dari Mhm. kenalan kan bisa saja Allah memberikan eh, apa ya jodoh seseorang itu ya dengan sarana itu boleh jadi kan. Mhm. Jadi ya kalau menurut saya sih boleh-boleh saja, bagus-bagus saja gitu loh. Jadi Mhm. ketika ada berita, eh, soalnya saya ini dapat berita juga dari temen ya, tahu-tahu Mhm. undang aja. Saya bilang masa nggak tahu hubungannya kapan gitu ya. Mhm. Terus ada yang bisik-bisik via medsos. Oh. Saya pikir boleh, taruh gitu Oh. bilangnya. Oh. Saya pikir ya taruh apaan gitu Oh. ya, saya nggak ngerti gitu ya. Kan tahunya Mhm. taruh itu pertemanan gitu aja. Mhm. Jadi ya itu ya coba atuh teh gitu. Nah itu cuman kan medianya nggak mau. Oh nanti banyak orang yang aneh-aneh gitu ya. Karena kan Mhm. anak saya itu kan tipe-tipe anak yang tidak mau dekat dengan seseorang laki-laki yang sebelumnya tuh nggak ada Gak jelas. nggak jelas. Jadi kalau Ayo. misalnya sebelumnya pernah temen ngaji gitu, ada pertemanan sebelumnya, Mhm. temen TK sekalipun jadi, tapi sebelumnya kenal. Tapi kalau Mhm. ujuk-ujuk dateng terus pengen kenal, kayaknya dia merasa nggak bisa mah, Mhm. Mhm. nggak mudah percaya gitu. Ya, saya Mhm. bilang kalau begitu caranya juga ya gimana ya? Ya kita mah tetap harus berbaik sangka kepada orang gitu ya. Selama Mhm. kan kita juga harus berbaik sangka kepada orang lain. Seperti kita berbuat baik ya orang lain juga berbuat baik kepada kita. Kita kan ke Allah ya, Teh ya. Mhm. Jadi selama kita berbuat baik, orang Allah akan membalas kebaikan kita, bisa melalui orang lain, bisa melalui siapa saja yang Allah kehendaki. Nah, saya berpatokan itu, udahlah teh nggak usah berburuk sangka, nggak usah banyak pikiran, Mhm. coba aja dulu gitu. Bayar berapa? Saya bilang Jadi gitu. waktu itu yang bayarin ibu ya atau Teh Widya bayar sendiri? Ibu yang bayar, tapi dianya Oh, bukan, iya iya, 200 kan. iya iya Itu mama betul yang betul. bayar. Iya betul saya dulu. Jadi saya Oke. percaya aja gitu ya. Saya berprasangka baik lah ya. Insya Hmm. Allah baik gitu ya. Oke, Masya Gitu. Allah. Ini mungkin teman-teman yang ada di sini juga sama nih ceritanya. Siapa nih yang punya pikiran, kayaknya nggak bisa deh sama orang yang belum kenal sebelumnya gitu. Ini Teh Widya juga sebelumnya berpikir demikian. Ternyata jodohnya Allah kirimkan lewat Toi yang nggak disangka-sangka ya justru ya. Nggak disangka Betul. banget gitu. Menarik ini malah ibu yang mendorong Teh Widya untuk berikhtiar lewat jalur online. Kalau tadi kan ibu juga menyampaikan ya pokoknya kita berhusnuzon aja, berbaik sangka gitu ya, berbuat baik juga gitu agar kembalinya juga baik. Tapi kan kalau hari ini kita baca berita terutama gitu ya Bu, itu kan banyak juga berita-berita yang kurang baik nih dengan pertemuan-pertemuan atau perkenalan-perkenalan yang itu melalui media sosial atau via Ya, online ya. seperti itu. Nah, kalau dari Hmm. Ibu sendiri, apakah tidak ada kekhawatiran waktu itu terkait berita-berita seperti itu gitu? Kalau saya eh, dari awal anak megang apa HP ya, Mhm. memang rada khawatir ya, Hmm. karena mereka kan masih anak-anak remaja gitu. Tapi dengan berjalannya waktu mereka dewasa dan apalagi sudah mengarah-mengarah ke perjodohan gitu ya. Ya memang sih lihat berita, enggak kalau berita itu memang begitu ya di dunia ini ya. Ada Hmm. yang selalu ada kan. Jadi ada yang baik dan ada yang buruk gitu ya. Cuman kan bisa saja
pemberitaan itu yang buruk memang lebih dominan teh, lebih diekspos gitu. Supaya buruknya tuh semakin tampak. Karena yang baiknya juga seharusnya bisa jauh lebih banyak, ya kan? Cuman ya itu dia. Dan satu yang penting buat saya, buat kami, jadi teh Allah itu akan memberi pasangan kepada kita yang baik ketika kita itu jadi orang yang baik. Jadi wanita baik-baik untuk laki-laki yang baik. Wanita pezina untuk laki-laki pezina. Begitu kan dalam Al-Quran ya. Nah, jadi saya yakin ketika anak saya seorang yang baik, yang terjaga, saya yakin Allah akan mempertemukan dia dengan seseorang yang baik juga. Gitu teh. Jadi berangkat dari keyakinan dan ya kita memanfaatkan sarana yang ada. Apa salahnya? Ya, kan Allah memerintahkan memaksimalkan ikhtiar itu yang jadi kewajiban kita sebenarnya. Walaupun jodoh itu kan Allah yang memberi Masya ketetapan. Allah. Ya. Iya, iya, betul. Ini teman-teman pada ngasih reaction love ini sangat menenangkan ya, jawaban dari Mama ini sangat menenangkan. Ini boleh nih teman-teman yang sedang nonton diajakin nih mamahnya, ibunya atau bapaknya buat nonton live ini gitu, karena barangkali ibu-ibu di luar sana belum punya pemahaman atau mungkin pemikirannya masih seperti yang tadi disampaikan ya, sebenarnya di luar sana itu berita buruk pun itu juga pasti ada gitu. Berita baik itu juga sebenarnya ada. Jadi tergantung bagaimana kita memilah berita itu tadi ya Bu ya, berarti memilah berita dan percaya pada Allah bahwa yang baik akan dipertemukan dengan yang baik pula gitu. Ini Iya. menarik sekali dan sangat menenangkan ya. Saya seperti dinasehatin juga ini rasanya, Masya Allah. Ya, nah kalau tadi kita bicara soal online ya, terkait dengan pertemuan yang online gitu. Nah, kalau bicara soal ta'aruf, sebelum Teh Widya akhirnya mungkin berta'aruf mungkin di luar TOI ataupun ketika berproses di TOI, apa sih yang Ibu tahu tentang ta'aruf itu seperti apa? Kalau yang saya tahu ta'aruf itu ya berkenalan ya dalam bahasa Arab itu kan arofa ya'rifu ta'arufan. Masya Allah. Iya. Kita mengenal sesuatu gitu ya. Nah, tapi kalau ta'aruf dalam artian aplikasi ini, saya sih tidak tahu banyak. Cuman ada ta'aruf syar'i. Saya pikir kalau syar'i ya, insya Allah mudah-mudahan memang di jalur yang Allah ridhoi gitu ya. Itu teh. Jadi ya kita harus berusaha menaruh kepercayaan ya. Jangan belum udah apa tuh istilahnya? Overthinking. Iya, jadi berlebihan gitu. Karena ya itu tadi ya, berangkat dari kita terbiasa berprasangka baik, tapi nggak polos-polos juga kali ya, tetap kita harus punya filter. harus punya daya saring. Iya betul. Kan kalau seorang ibu apalagi orang tua itu kan lebih peka ya. Ketika anaknya dekat sama seseorang, bukan karena apa ya? Jadi bisa membaca teh. Ini anak kayaknya dari gelagatnya tuh asa nggak benar gitu. Kan tengahnya kan udah tua kali ya. Jadi feeling seorang ibu ya. feeling seorang ibu itu kayaknya anak dari gelagat-gelagatnya mun bahasa Sunda mah asa moal teh beneran gitu. Gitu. Jadi itu seperti itu teh. Apa yang namanya? Jadi tetap feeling ibu itu tetap main, jadi nggak lempeng begitu aja percaya nggak juga. Kita maaf taruh jadi daftar bayar sekian ya udah. Terus apa aja yang disyaratkan gitu ya. Ketika tahu kok saya bilang sebegitu detailnya gitu ya udah jangan. Oke, ini menarik ya karena tadi juga disampaikan kalau
tadi di awal ibu menyampaikan husnuzon, berbaik sangka, baik baik baik, terus kok kayaknya lempeng amat ya gitu kan. Ternyata juga butuh nih di filter, ternyata butuh juga ada peran orang tua di proses ta'aruf ini gitu. Nah, waktu itu kalau Teh Widya sendiri gimana Teteh apa ya istilahnya mengajak ibu untuk terlibat di proses ta'aruf ini? Apakah ketika waktu mengajukan ta'aruf itu Teteh milihnya sama ibu nih, diliatin dulu ke ibu baru ngajuin ta'aruf atau gimana Teh waktu itu Teh? Eh, Kayaknya kan setiap orang punya kriteria masing-masing ya dalam Mhm, memilih pasangan. Jadi mhm, waktu itu saya udah punya kriteria sendiri gitu. mhm, Ya, menurut menurut pengalaman dan menurut feeling itu benar gitu mhm, kan. Terus ketika bertemu yang match dengan Kang Gilang terus tukeran CV, sebetulnya yang paling di apa ya, yang paling ditekankan untuk memahami proses ta'aruf tuh papa, bukan mama justru karena karena apa gimana pun kan kita perempuan, anak perempuan izinnya dari ayah kan gitu. Jadi waktu itu ya ke papa nih gimana ada yang match ini CV-nya terus juga ya kita bertiga diskusi bla bla segala macam gitu. Jadi yang lebih diajak diskusinya justru papa sih. Kalau mama kayaknya karena udah terlalu sering berdiskusi ya, jadi kebaca ya pas ini bisa apa enggak gitu loh, gitu waktu itu. Jadi lebih ke ngajak ke papahnya untuk memahami ini proses taruh gimana, terus ini yang tukeran CV itu siapa orangnya gitu. Terus ya tetap ke mama juga ya kasih aja CV-nya dibaca terus mama yang diskusi sama papa terus ya udah papa mama sama papa bilang ya udah teh lanjut aja coba gitu. CVAA, CVAA. CVA. Oke, berarti ini ya, sebelum nazar pun itu CV-nya juga sudah diperlihatkan ya ke orang tua, biar orang tua juga ikut menilai nih calon anak saya itu seperti apa gitu. Iya. Eee, bet Melihat dari CV, waktu tanya jawab juga berarti ikut nitip pertanyaan juga nggak? Sebelum nazar tanya jawab dulu kan ya Teh? Iya, iya. Eh, enggak sih, Kayaknya soalnya enggak. udah diskusi dan Iya. sudah Oh, jadi kami sebagai orang tua itu memang selalu berkomunikasi tentang banyak hal, terutama mhm. ini masalah ini yang paling serius. Jadi, jadi ketika mau nador pun saya kan kirain boleh ikut, ternyata kan ih nggak boleh katanya. Ya udah. Eh, jadi udah sudah apa sepakat bahwa poin-poin penting yang memang perlu ditanyakan kita sudah tahu gitu. Itu teh. Mmm, oke. Waktu itu berarti, Ibu ketemu sama Kang Gilang itu bukan di nazar pertama ya? Kan. Bukan Oh, kan bukan di nazar pertama. hanya udah ke Oh. rumah. Mm-mm. Oh, waktu yang pertama berarti masih di masjid ya, Iya. nazar pertama? Iya. Ibu nggak boleh. Oh, oke. Padahal Biar difilter masjid itu, sama bapak dulu ya? padahal masjid itu tempat ngaji keluarga. Jadi pagi ngaji Eh, itu, terus pulang ya udah pulang, nggak boleh balik lagi. Siapin makanan aja buat nanti kalau perlu. Jadi ibu sesi konsumsi waktu itu. Oke, oke. Nah, tadi nazar pertama memang ibu sengaja tidak dilibatkan dulu, biar ayah dulu ya yang ngefilter gitu. Itu juga boleh ya teman-teman. Jadi kadang tuh ada yang nanya kalau misal nazar pertama itu harus ada siapa aja sih gitu. Itu dikembalikan ke masing-masing. Apakah mau langsung kedua orang tua atau misal sama kakak biasanya ya kalau nggak mau ketemu orang tua dulu gitu itu boleh ditemani oleh kakaknya atau mahromnya terlebih dahulu gitu. Kalau Teh Widya tadi berarti ayah dulu, setelah ayah oke dengan pertemuan pertama, baru setelah itu ketemu dengan
ibu langsung di rumah gitu ya. Waktu itu pertama kali ketemu sama Kang Gilang, itu gimana Bu? First impression-nya, penilaian pertama terhadap Kang Gilang. Sebetulnya, jadi ketika diperlihatkan fotonya, ya, Mhm. bahwa ini mah yang apa sih istilahnya? Nyangkut. Image, Hah? image Ya cocok. itu. Mm-mm. Yang match. Jadi Mhm. jadi ada sudah ada yang ngajuin ya dulu ya. Gini. Mhm. Saya lihat fotonya, kok ini anak serius banget gitu fotonya ya. Terus saya lihat CV-nya semuanya gitu ya. Saya gini, saya sama papanya ya, mama papa, terus adek kan di luar kota. Saya share, Dek, Mhm. Pak ini tolong dilihat, eh, ya kita kita butuh apa ya, penilaian bukan dari mama papa aja, tapi Hmm. dari sisi kamu sebagai adik yang qadarullah adik Widya kan laki-laki ya. Jadi kan Mhm. penilaian seorang laki-laki sama perempuan kan bisa aja beda ya, Mhm. gitu. Heeh. Coba deh dilihat gitu ya. Ya lihat detail apa CV-nya, terus lihat segala sesuatunya. Nah, terus qadarullah pada saat itu ya saya stroke gitu ya. Saya bilang, kalau mama sih oke gitu ya. Terus papa, Hmm. taunya si adek, aku juga oke. Jadi waktu itu, hmm, ya udah, saya bilang kita harus bantu teteh, ya. Jadi Hmm. tidak cukup sampai di sini. Teteh istikharah, jangan teteh aja, tapi kita semua bantu. Hmm. Jadi kita sekeluarga teh Masya istikharah Allah, Masya Allah. supaya lebih menenangkan, gitu ya. Hmm. Jadi ya itu teh. Kita berjuang semaksimal mungkin dalam dalam berbagai bentuk yang kita mampu Mhm. agar Allah memilih mempertemukan untuk pasangan hidup anak saya itu itulah yang terbaik gitu loh. Hmm. Masya Allah, iya. Ini teman-teman yang nonton kayaknya sangat menikmati ya, sampai nggak ada yang bertanya loh ini sampai kolom komentar sepi. Teman-teman kalau misalnya mau nanya langsung boleh di kolom komentar ataupun di kolom pertanyaan ya. Nanti bisa saya bantu tanyakan ke Teh Widya atau ke Ibu Sonia seperti itu. Nah, ini tadi menarik banget karena ternyata yang ikhtiar meskipun yang cari jodoh itu Teh Widya, tapi ternyata yang mengikhtiarkan itu tidak hanya Teh Widya gitu. Ternyata orang di rumah semuanya itu dilibatkan untuk memfilter ya, untuk melihat atau menilai dari calon, kemudian juga diminta untuk ikut istiqoroh, bahkan nggak hanya yang berproses aja, tapi ternyata supporting system di lingkungan keluarga itu sangat penting untuk menunjang keberhasilan dari proses ini gitu. Itu ya teman-teman kalau misalnya nih ternyata ada adiknya atau ada kakaknya yang belum nikah gitu ya, atau temennya atau siapapun itu, boleh diinformasikan nih ada aplikasi Ta'aruf Online Indonesia yang mana nanti teman-teman juga bisa jadi bagian ikut andil, insya Allah mendapat amal jariah kalau misal teman-teman itu membantu orang yang mempertemukan dengan jodohnya gitu. Oke. Ya, kalau tadi menarik sih. Ini saya juga baru tahu ya, karena biasanya kita live Instagram bareng sama pasangan nikah, bareng sama user yang masih ikhtiar gitu ya. Ternyata di balik prosesnya Teh Widya dan Kang Gilang itu ada peran dari orang tua dan juga saudara yang Masya Allah terlibat di menentukan keberhasilan proses ini gitu. Nah, kalau dari ibu lagi nih, kalau dari ibu. Saya nggak tahu ya, Teh Widya ikhtiar apakah lewat TOI aja atau ada platform lain juga, Teh? Waktu itu toy aja sih, toy aja Oh, karena TOI aja. jadi kan saya punya temen yang kebetulan download aplikasi
yang sama gitu. Terus kita kayak ngebanding-bandingin gitu kan. Terus ya saya ngerasa kok kayaknya aplikasi yang lain tidak seterpercaya Toy gitu. Jadi ya udah nggak usah download lagi yang lain. Udah gitu juga sekali coba deh Toy langsung ada yang match. Alhamdulillah ya udah. Alhamdulillah ya. Termasuk cepet sih sebenarnya ya Teh, karena di Iya, tahun yang sama gitu, di tahun iya, yang sama, di tahun iya. yang Alhamdulillah. sama. Februari mulai download, terus Maret awal Nazor, Ramadan. mau Ramadan, terus akhir Ramadan ketemu sama keluarga, terus hitbah setelah Lebaran, terus udah gitu Agustus. Masya Allah. Termasuk cepet karena di Toy itu ada juga sih sebenarnya yang masih berikhtiar ya udah download Toy, pakai Toy itu bertahun-tahun tapi sampai hari ini masih belum dipertemukan, belum waktunya ya, belum waktu yang terbaik untuk bertemu jodoh gitu. Barangkali Ramadan ini loh, kalau tadi Teh Widya juga startnya dari Ramadan, barangkali nih teman-teman yang sedang menonton siang hari ini itu juga Allah berikan timeline yang startnya juga Ramadan ini. Berarti siap-siap nih teman-teman untuk menjemput jodoh ya, untuk menjemput jodoh insya Allah di tahun ini. Nah, teman-teman tadi bisa menilai bahwa dari Teh Widya ternyata cepat prosesnya Teh Widya ini juga sebenarnya tidak lepas dari peran orang-orang di sekitarnya yang ternyata ibu juga sangat mendukung gitu ya, meskipun belum terlalu paham ta'aruf itu seperti apa, hanya oh ya ta'aruf itu kenalan aja karena di keluarga belum pernah ada gitu, tapi ternyata ketika kita memahamkan orang-orang sekitar kita, baik itu orang tua ataupun kakak, adik ataupun teman kita sendiri, ternyata itu salah satu indikator untuk kita bisa berproses dengan lebih lancar gitu. Istilahnya PR-PR yang lain itu sudah diselesaikan dulu gitu. Jadi teman-teman yang menonton ini juga perlu ya mengajak nih orang tuanya atau mungkin temannya yang lain untuk nonton live ini, karena ini jadi salah satu ikhtiar untuk memahamkan orang di sekitar kita agar mau atau mendukung kita berikhtiar itu lewat ta'aruf gitu, karena ada juga loh yang ternyata tuh orang tuanya belum paham, kayak ta'aruf tuh beli kucing dalam karung gitu, apaan, belum kenal gitu, orang asing gitu ya, orang asing gitu, orang asing. Dulu juga keren gitu soalnya. Nah, Kalau mama enggak mau. Jadi apa prinsipnya, nggak bisa deh nikah kalau nggak saling suka kenal dulu gitu. Kalau nggak saling suka gitu bertahun-tahun seperti itu. Karena kan pada saat itu ta'aruf tuh jadi kayak apa ya, tren gitu, sebuah tren yang lakukan oleh kelompok tertentu gitu. Jadi ya karena saya bukan kelompok itu, jadinya kayak tidak ada keinginan untuk mencoba gitu loh. Awalnya juga sama berpikiran seperti itu, tapi ya ya pertolongan Allah kali ya, hidayah. Masya Allah. Harus coba gitu. Ibaratnya kalau kita punya rencana yang baik atau punya kriteria yang baik tentang seseorang, kenapa nggak coba jalannya yang baik juga gitu. Kayaknya Allah tuh memberikan pemahaman gitu pada saya waktu itu. Jadi ya udahlah kita coba bismillah lewat ta'aruf. Kalau memang ini yang terbaik ya ketemu, kalau enggak ya udah kita coba yang jalan lain aja gitu. Nah, ternyata memang yang terbaiknya lewat ta'aruf, nggak harus pacaran dulu gitu. Kan Teh Widya tadi ini ya bilang ya, katanya kalau nikah awalnya berpikir harus cinta dulu nih gitu. Nah, sama Kang Gilang ini berarti nggak cinta awalnya Teh, kapan mulai jatuh cintanya? Lebih tepatnya di live yang sebelumnya juga saya sama itu kan apa sih kesimpulannya dari awalnya ragu gitu kan. Nah, karena memang kami berdua tuh sama-sama, saya bukan tipenya Kang Gilang bukan tipe saya gitu. Oke. Jadi pas ketemu
Nah, bukan tipe saya banget dan Kak Oh Gilang juga gitu. berpikir gitu pada waktu itu. Ya makanya proses dari Nazor ke ya udah mau lanjut itu dari Kang Gilangnya kan ada cukup lama. Ada Hmm. kali semingguan itu sampai yang Lebih WA, kayak. yang nge-WA ke Kang Mursyid Mhm. itu saya, papa, itu Hmm. semuanya lewat Kang Mursyid. Kang Gilang kok nggak ada kelanjutan kayak gitu. Karena ya itu tadi pas ditanya, iya soalnya ragu, udah bukan tipenya tapi gimana. Jadi lumayan lama istiqorohnya pada saat itu gitu dari Kang Gilangnya. Oke, oke. Nanti teman-teman boleh cek ya live Instagramnya Teh Widya bareng sama Kang Gilang suaminya waktu itu perjalanan taarufnya seperti apa nih karena nih ini lucu yang awalnya katanya bukan kriteria nggak bisa nih kalau misalnya belum cinta dulu nggak bisa kalau nggak kenal dulu ternyata nikah juga gitu Iya. ternyata berhasil juga menikah gitu ya. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Nah, kalau tadi Tadi ada yang nanya sih di sini, saya coba bantu bacakan ya. Restu orang tua, restu Allah juga ya Teh Widya. Iya, Iya. alhamdulillah. Izin ini. Izin bertanya Teh Widya, untuk pertanyaan secara garis besar sebelum dan sesudah Nazor itu apa saja kalau boleh tahu? Kalau eh, oh berarti pertanyaan apa yang waktu itu Teh Widya tanyakan atau penting banget untuk ditanyakan ke calon gitu? Enggak Teh? Eh, apa ya? Karena format CV yang disediakan sama TOI itu menurut menurut saya udah jelas Hmm, gitu si kolom-kolomnya. Nah, tapi mhm, pada saat itu Kang Gilang tuh tidak sedetail yang saya tulis hmm, gitu. Nah, jadi banyak hal yang saya tanyain ke Kang Gilang, tapi mungkin ini receh ya, tapi buat mhm, saya penting. Jadi hmm, seberapa seberapa saya tahu kalau kalau Kang Gilang tuh secara garis besar memang ada kriteria yang saya cari. hmm, Tapi kita kan nggak bisa ya asal yaudah gitu ambil gitu. mhm, Kehidupan pernikahan yang panjangnya ini yang harus dipikirkan. Nah, waktu itu pertanyaan saya ke Kang Gilang sesimpel seberapa apa ya, seberapa cocok frekuensi saya sama Kang Gilang. Misalnya hmm, Kang Gilang tuh ini hobinya ini, itu tuh hmm, maksudnya apa gitu loh. Ini terus saya punya hobi yang hmm, beda sama Kang Gilang kira-kira gimana. Terus hmm, yang saya inget banget dan itu bikin Kang Gilang pusing jawabnya, saya nanya, kalau dari artis Indonesia, eh, kira-kira yang Kang Gilang suka tuh yang seperti apa? Itu Kang Gilang pusing banget eh, jawabannya. Kayaknya saya nggak kayak artis ini deh gitu. Tapi begitu diobrolin, ya karena nggak tahu maksudnya pertanyaan itu apa coba? Karena kan butuh saya bilang karena saya butuh gambaran perempuan yang hmm, saya suka itu seperti Tipe apa, tipe. tipe perempuan hmm, yang seperti apa gitu loh. Apakah saya seperti itu atau enggak? Gitu sih lebih ke apa hmm. ya? Perjalanan berumah tangganya yang saya pertanyakan waktu itu lewat pertanyaan-pertanyaan receh Hmm, gitu. oke. Jadi ini ya teman-teman kalau misalnya nanti ada calonnya bertanya pertanyaan yang kok kayaknya nggak relate nih, nggak relevan sama proses ta'aruf, jangan Jawab disepelekan aja karena iya. jangan-jangan jangan-jangan Ya, nih modelnya kayak Teh Widya nih suka ngetes gitu kan, suka ngetes ada maksud di balik pertanyaan itu gitu. Jadi dijawab aja gitu, dijawab aja. Kalau dari eh, ibu dari mama waktu itu apa Bu yang apa ya istilahnya ada nggak sih checklist untuk kriteria calon dari anaknya ibu gitu yang perlu ibu cek waktu eh, proses sama Teh Widya? yang dari apa? Enggak, mama pengennya calon aku tuh kayak gimana gitu. Iya, Oh, heeh. kalau saya sih eh bertanggung jawab ya. Hmm, Kemudian agak apa Seiman. agamanya seiman hmm, gitu ya. Mau bilang soleh, saya bilang
ya anak mama harus soleh gitu loh. Kembali pada itu. Jadi kita nggak ngejar-ngejar calon yang soleh, sementara kita mempertanyakan apa diri kita sudah soleh apa belum gitu loh. Jadi mama nggak menceklis kudu soleh enggak, tapi ya, mau belajar itu penting, sangat bertanggung jawab, mau belajar, lain-lainnya menyusul. Oke. Karena mungkin mama termasuk yang berpikiran kan yang menjalani rumah tangga anaknya gitu, jadi Iya. jalan dan kayak percaya juga bahwa yang nggak akan mungkin milih yang aneh-aneh gitu, karena kalau milih yang aneh-aneh pun mama bakal beneran gimana bakal gitu rewel gitu loh kan, pertanyakan terus gitu, jadi nggak terlalu banyak permintaan sih. Mama nggak banyak syarat, yang banyak syarat mah dianya. Kalau mau itu aja, yang penting dia mau belajar. Oke, Masya Allah. Nih, para ikhwan ya, dicatat ya. Ini POV dari seorang ibu gitu. Pastikan kalian adalah seorang yang bertanggung jawab dan mau belajar. Ini sebenarnya terdengar sepele mungkin ya, tapi sebenarnya ya ikhwan atau laki-laki, pemimpin itu akan dilihat dari situnya gitu. Kalau nggak tanggung jawab ya gimana mau menuntun anaknya nih buat diajak ke surga gitu kan. Kalau misalnya nggak mau belajar ya namanya hidup itu pasti tentang proses gitu. Kita nggak bisa mencukupkan diri dengan ilmu yang sekarang aja, tapi harus terus mau berproses. Makanya tadi penting ada kriteria dari ibu yaitu mau belajar gitu. Dan alhamdulillah Kang Gilang termasuk di dalamnya. Lancar banget prosesnya ya. Iya, alhamdulillah. Oke, tadi ada yang nanya lagi, saya coba cek dulu ya. Ini di kolom komentar, teman-teman. Kalau ada yang mau nanya, boleh di kolom pertanyaan. Kalau di kolom komentar kadang suka tenggelam gitu. Oke, coba tadi. Ini mah pada nyimak semua ya. Hal yang perlu ditanyakan apa saja tadi sudah dijawab oleh Teh Widya. Tadi Ibu juga sudah menjawab. Ini kalau tadi ada yang nanya, keluarga masih awam tentang ta'aruf lewat aplikasi, bagaimana meyakinkan atau menjelaskannya. Salah satunya ya diajak nonton nih video ini, live Instagram siang ini diajak nonton ya. Nanti insya Allah kita akan save live Instagram ini, jadi teman-teman bisa tonton ulang, teman-teman bisa ajak orang tuanya untuk nonton live Instagram ini gitu. Nanti kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan, misal orang tua punya keresahan apa atau kekhawatirannya apa, itu boleh ditanyakan di kolom komentar juga ya, nanti biar barangkali kami bisa bantu gimana sih menjawab pertanyaan dari orang tua yang mungkin masih belum paham nih tentang ta'aruf itu seperti apa. Oke, sepertinya pertanyaannya sudah habis. Teman-teman seneng banget nyimak kayaknya sangat terkesima dengan nasihat-nasihat yang didapatkan di siang hari ini dari Ibu Sonia terutama ya. Nah, ini mungkin menuju ke akhir. Kalau dari Ibu sendiri bagaimana sih Ibu melihat ta'aruf online Indonesia ini ketika mendampingi Teh Widya ta'aruf? Alhamdulillah ya, kalau saya sangat berterima kasih dengan adanya aplikasi ini. Alhamdulillah. Ya, karena memang sangat membantu ya, ya sebagian besar yang kesulitan mencari pasangan hidup ya, mungkin penyebabnya macam-macam ya Teh ya. Ada yang memang seperti anak saya tuh sulit menerima seseorang gitu ya, sulit dekat dengan seseorang atau masalah-masalah lain gitu. Jadi saya berharap kita pergunakanlah sarana yang ada sebagai bentuk ikhtiar yang Allah perintahkan. Ya. Jadi dengan adanya CV yang menurut saya cukup detail ya untuk mengenal pribadi seseorang sebagai bekal awal menjadi teman hidup gitu ya. Jadi itu
yang itu sebetulnya bisa diperoleh dengan perjalanan waktu atau dalam tanda kutip pacaran kalau zaman baheula ya, penjajakan nama lainnya. Tapi kalau sekarang hanya dengan menyertakan CV CV. asal jujur, ya. Satu sama lain saling jujur, berangkat dari niat yang betul-betul ingin mencari pasangan hidup karena Allah, ya. Nanti biar Allah yang menggerakkan. Seperti anak saya kan, sebelumnya tidak cocok, bukan tipe aku. Tapi saya bilang, ya betul, teh, kita harus percaya kepada Allah. Ketika kita yakin Allah yang menggerakkan seseorang, anu tadi nanti bogoh, jadi bogoh saya bilang gitu. Iya, dari mana? Saya orang Jawa. Jadi biar Allah yang memberikan rasa cinta itu, saya bilang. Oh, Masya Iya, Allah. biar nanti Allah yang menurunkan cinta itu kepada kalian berdua. Karena kalian berdua memang berangkat karena cinta kepada Allah. Jadi nggak butuh waktu lama teh. Begitu keluarganya sudah oke, kita berikhtiar maksimal dengan teknologi, dengan syariat, kemudian juga mungkin dari pihak AA-nya juga begitu. Jadi ya, masya Allah ya, Allah itu maha penolong teh. Jadi, Masya Allah. iya, saya rasakan itu ya. Nggak butuh waktu lama dan tidak dikejar-kejar dengan keraguan. Dan Allah yang mencukupi. Padahal jadi sedih. Kenapa? Iya, itu karena perjalanan cari jodohnya cukup panjang dan gitu. Ini masa penantian yang kalau untuk seorang ibu itu ya. Berapa tahun? 5 tahun. Jadi semenjak dari lulus kuliah itu kan aku diundang. Saya bilang alhamdulillah, tapi aduh anak saya kapan gitu ya, sampai 5 tahun berjalan teh. Udah berapa banyak yang ya itu ya satu persatu, dari mulai teman kuliahnya sampai sepupunya. Rasanya seorang ibu itu seperti apa ya, mungkin ibu-ibu yang lain, orang tua yang lain juga sama ya merasakan itu. Ya Allah, kegelisahan yang sangat ya, sampai saya bertanya gini sama suami ya, Pak, apakah kita itu salah mendidik gitu ya, apakah kita itu dalam mengarahkan anak itu salah gitu ya, kok rasanya seperti ini gitu, rasanya seakan-akan kok sulit banget gitu ya anak saya gitu, sampai karena anaknya are-are itu masih santai gitu, anaknya santai gitu. Cuman ya kita berpegang pada satu itu ya, ketika kita berusaha untuk melakukan yang terbaik di jalan Allah, Allah itu nggak akan menyia-nyiakan, Allah akan menolong gitu ya. Saya bilang sekalipun anak saya tidak buruk-buruknya tidak mendapatkan jodoh sekarang, ya insya Allah nanti ketika saya sudah tidak ada, saya begitu ya teh ya. Tapi masya Allah ini luar biasa, alhamdulillah, dan terima kasih banyak, saya bersyukur banyak kepada Allah atas adanya aplikasi ini. Ya, mudah-mudahan jadi amal soleh, jadi jariah, dan jadi buat yang lainnya jadi motivasi ya, untuk membangun kepercayaan bahwa kita itu jangan terlalu diliputi oleh keraguan yang berlebihan, kegundahan, atau terlalu dimakan pemberitaan yang sangat mengkhawatirkan, sangat ekstrim gitu ya. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang baik. Ya, intinya kita aja. Kita yang berusaha terus lebih baik, dan terus belajar. Jadi ya pertolongan Allah itu
selalu dekat gitu teh. Aduh, Masya Allah sangat menenangkan hati sekali teman-teman ya. Siang hari ini sharing bareng Teh Widya dan ini ada yang bilang Mama Nia panutan emang guys gitu. Ini udah punya fans aja nih Mama Nia. Udah punya fans aja, Masya Allah. Pertolongan Allah itu dekat, jadi jangan sampai kita berburuk sangka ya, meskipun tadi sebenarnya Teh Widiat juga nggak semulus-mulus itu gitu. Kelihatannya mulus aja nih waktu di Toi. Ternyata tadi Mama cerita, udah 5 tahun Mama yang deg-degan gitu. Iya, tidak gampang gitu. Ya mudah-mudah karena sudah waktunya kayak gitu. Iya betul. Ternyata timeline kita punya timeline masing-masing yang akhirnya nanti kita akan menjemput jodoh itu apakah lewat jalan yang Allah ridho atau ternyata justru lewat jalan yang mengundang murkanya Allah gitu. Dan kita tetap berada pada kesabaran dan berbaik sangka tadi ya yang terus diulang-ulang sama Mama. Itu. Oke, Masya Allah. Mungkin terakhir singkat aja Mama Nia. Ini tadi ada yang manggilnya Mama Nia nih. Pesan untuk orang tua di luar sana yang barangkali masih takut atau khawatir anaknya berproses atau cari jodoh lewat Toi. Kalau dari Mama Nia nih, ada pesan untuk orang tua nggak? Kepada mama-mama, karena ini yang paling sensitif itu mama ya, ibunya ya. Kalau ayahnya itu biasanya lempeng-lempeng aja, walaupun bisa aja sama gitu, cuman masih bisa menyembunyikan gitu ya. Iya, kita tetap mengusahakan ya, memang jodoh itu datang dari Allah. Tapi Allah itu membutuhkan ikhtiar kita sebagai bentuk amal soleh. Nah, kita mengambil jalan yang Allah ridhoi. Salah satunya ya dengan aplikasi yang tanda kutip pakai syari gitu ya. Karena kita kan hidup harus dalam syariat Islam. Ya, jangan syariat yang lain gitu. Jadi jangan terlalu takut ya dengan adanya aplikasi taruh kepada ibu-ibu, mama-mama, karena masih ada yang memang betul-betul Allah ridhoi gitu ya. Jadi betul-betul berpegang kepada syariat Islam yang lurus. Jangan terlalu gelisah juga ketika anaknya belum mendapatkan pasangan hidup, sehingga apa ya berpikirnya kemana-mana, tapi tetap aja kita tetap terus wasta'inu bisabri wasolah, tetap berdoa, bersabar dan berdoa ya. Di situ kan sholat, jadi kita dengan sholat semuanya insya Allah akan lebih baik. Begitu mama-mama, yang mudah-mudahan bisa menambah apa ya ketenangan bahwa semuanya memang datang dari Allah. Kita hanya memaksimalkan ikhtiar. Karena sebagai orang tua nanti ditanya, sampai sejauh mana ikhtiar kamu untuk mencari pasangan hidup? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, jazakumullah khair. Terima kasih banyak Teh Widya, Mama Nia. Dapat salam juga nih Mama Nia dari JMP Tangerang katanya. Waalaikumsalam, Fenja. Ya, Masya Allah. Terima kasih banyak atas sharingnya, cerita-ceritanya yang tidak menyangka ya se-heartwarming ini. Sharing pada siang hari ini. Semoga teman-teman yang menonton juga mendapatkan manfaat dari apa yang kita obrolkan siang ini, dan juga semoga ikhtiar dari Mama Nia, dari Teh Widya itu Allah ridho dan Allah beri ganjaran yang setimpal ya. Mulai dari tadi Mama juga
men-trigger atau meminta Teh Widya pakai aplikasi atau cari jodoh lewat online, ternyata memang jodohnya lewat aplikasi dulu nih gitu. Ternyata memang harus lewat aplikasi yang ternyata Mama juga sudah menahan perasaan khawatirnya selama 5 tahun yang akhirnya Allah datangkan lewat aplikasi Ta'aruf Online Indonesia. Semoga jadi amal soleh ya, semoga jadi amal soleh, dan live Instagram siang hari ini juga semoga menginspirasi teman-teman yang di rumah, mengetuk hati para orang tua di sini yang ikut menonton nanti agar tidak perlu khawatir ketika kita berikhtiar untuk mencari ridho Allah, maka tidak ada kekecewaan di dalamnya insya Allah. Karena di dalam ta'aruf, sekali lagi saya menyampaikan, tidak ada kata gagal di dalam ta'aruf, karena ketika kita belum sampai ke pelaminan, maka pilihan yang kedua itu bukan gagal, tapi kita mendapatkan pelajaran yang Iya. terbaik, insya Allah. Iya. Baik, itu aja mungkin yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak Teh Widya, Bu Ya, Sonia yang sudah berkenan, sebuah kehormatan untuk kami bisa sharing bareng orang tua dari Teh Widya yang ternyata sangat support. Terima kasih banyak. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun layanan dari Ta'aruf Online Indonesia yang waktu itu kurang maksimal atau hal-hal yang kurang berkenan, saya mewakili Toi mohon maaf, dan semoga ya kita bisa bertemu secara langsung, tidak hanya melalui virtual. Kalau di Bandung mungkin ada Kang Mursyid, ada Kang Zaki gitu ya. Kalau saya ada di Semarang, Ibu, kebetulan pusatnya Toi ada di Semarang. Jadi mohon doanya juga untuk dari teman-teman di sini, semoga Ta'aruf Online Indonesia bisa terus memfasilitasi ta'aruf sesuai dengan syariat seperti itu. Itu aja. Semoga Allah beri kelancaran untuk hajat-hajat kita semua, dan semoga lancar puasanya sampai nanti tuntas di hari Lebaran. Saya Kisah Adentia dari Ta'aruf Online Indonesia. Mohon undur diri. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman. Makasih banyak ya Teh Widya, Ya, Ibu. Sehat-sehat selalu. sama-sama.